Shalom kepada kita semua, puji kepada Tuhan. Nah, kita dapat bersama-sama lagi dalam mengikuti renungan pada waktu ini. Dan hari ini adalah 5 Mei 2020. Dan tajuk renungan kita ataupun judul renungan kita adalah meminta suatu tanda. Saudara-saudara yang terkasih, ayat renungan kita diambil di dalam Yohanes 20 ayat 29 mengatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Itulah ayat renungan bagi kita pada hari ini. Dan kita sudah memasuki pada hari yang ke-40. Puji kepada Tuhan, kita bersama-sama di dalam program berdoa selama 100 hari. Dan puji kepada Tuhan, sudah 40 hari kita bersama-sama. Tuhan tidak bekerja dengan sembarangan. Carilah Dia dengan tekun dalam doa. Dia akan menuntun pikiran dan memberi lidah dan ucapan yang baik kepada setiap umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, kita harus ingat bahwa sebagai umat Tuhan, seharusnya kita tidak untuk cepat percaya akan ciptaan-ciptaan di dunia ini. Karena ada banyak perkara-perkara ciptaan di dunia ini, mereka ataupun itu tidak dapat di kita percaya. Karena apa yang ada, yang kelihatan, itu hanyalah sementara di dalam dunia kita waktu ini. Nah, saudara-saudara, ada tertulis, Yesus menjawab setan dengan firman Tuhan. Kita lihat bagaimana Yesus menjawab setan dengan menggunakan firman Tuhan. Setan yang berani mengatakan, meminta kepada Yesus suatu mujizat tanda ketuhanannya, tetapi Yesus mengatakan hanya sesuai firman Tuhan. Yesus menjawab dan menjawab. Karena iblis meminta tanda. Iblis meminta tanda, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus adalah dia mengatakan sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan yang kekal merupakan penuntun kita. Melalui firman kita telah dijadikan bijak kepada keselamatan. Melalui firman itu kita telah dijadikan bijak kepada keselamatan. Dan juga melalui firman yang kekal itu menuntun kita agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan firman itu hendaklah senantiasa ada di dalam hati kita, di dalam bibir kita. Apabila kita sebagai manusia menjadikan firman Tuhan sebagai penasihat dan akan menyadari betapa lemahnya hati seorang manusia, hati manusia akan sentiasa berdoa dan meminta kepada Tuhan. Inilah yang terjadi kepada kita sebagai manusia. Kita akan meminta karena kita ini adalah seorang manusia yang lemah. Tetapi apabila kita benar-benar menyimpan firman itu di dalam hati kita, maka kita akan menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Janganlah kita sebagai umat Tuhan selalu menunjukkan bahwa perasaan dan tanggapan itu memperlihatkan kita ini selalu benar. Janganlah kita selalu mengikut dengan perasaan kita. Saya sudah sampaikan satu renungan bagaimana perasaan itu setan juga boleh kuasai. Dan setan boleh saja menggunakan perasaan untuk membuat manusia itu jatuh dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan manusia akan ragu meminta tentang kebenaran Tuhan. Tuhan akan memberikan kita tanda yang nyata apabila kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Serahkan diri kepada Tuhan dengan percaya kepada Tuhan. Iman kita kepada Yesus tidak boleh diganti dengan benda yang ada di depan mata kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai manusia,
maka tidak ada salah kita minta sesuatu tanda daripada Tuhan, tetapi harus percaya dan beriman kepada Tuhan sepenuhnya. Ingat ini, tidak pernah bersalah, tidak pernah bermasalah jikalau kita meminta kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, memohonlah kepada Tuhan agar kita lebih percaya kepadanya, sehingga kita akan mendengar suara yang benar-benar suara Tuhan melalui hati kita. Terima kasih karena saudara-saudara bersama-sama dalam renungan pada hari ini. Kiranya renungan ini menjadikan kekuatan bagi kita. Mohonlah, mintalah kepada Tuhan sehingga kita akan tahu bagaimana apa yang kita perlu minta kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita.